Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketujuh, Pak Guru akan menjelaskan materi yang berjudul Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kompetensi dasar, nilai-nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, menguraikan secara rinci semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan wujud nilai memaknai nilai kejuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi Sumpah Pemuda itu merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Jadi para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Kenapa? Karena musuh yang dihadapi itu adalah sama. Dan kalau bersatu pasti akan bisa melawan penjajah. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih ya. Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda ya. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Di Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Nah, sebenarnya arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu apa? Mari kita lihat ya. Iya, arti penting Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, merupakan produk inteligensia atau kaum cerdik pandai atau para cendekiawan yang menjadi aktor intelektual. Jadi penggerak-penggeraknya itu dalam perjuangan itu adalah pemuda. Itu arti penting Sumpah Pemuda. Terus yang kedua, merekalah pencipta identitas nasional yang membangkitkan ekspresi kolektif untuk merealisasikan solidaritas nasional. Jadi kesetiakawanan terhadap nasional ini siapa yang menciptakan? Yaitu para pemuda. Terus yang ketiga, arti penting Sumpah Pemuda yaitu tali pengikat yang kuat dalam merealisasikan nasionalisme Indonesia tercermin dalam 3 tunggal Sumpah Pemuda. 3 tunggalnya itu isinya apa?
yaitu mengaku bertumpah darah satu, mengaku berbangsa yang satu, dan menjunjung tinggi bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Itu yang dikatakan tiga tunggalnya Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita lihat makna Sumpah Pemuda. Apa itu sebenarnya makna Sumpah Pemuda? Makna Sumpah Pemuda itu adalah kegiatan yang bisa menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Yang tadi itu bahwa perjuangan itu masih bersifat kedaerahan, tapi setelah adanya Sumpah Pemuda bisa bersatu. Sekarang makna Sumpah Pemuda bagi pelajar ya. Jadi bagi pelajar itu Sumpah Pemuda itu mempunyai makna mengajak untuk menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bersama-sama. Terus makna yang kedua, saling menyemangati untuk berjuang menggapai cita-cita. Jadi pemuda itu memang seorang yang punya cita-cita setinggi langit ya. Jangan jadi pemuda yang loyo, harus punya jiwa semangat. Terus makna yang ketiga bagi pelajar itu Sumpah Pemuda itu mengajak untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati dan jiwa. Jadi dalam hal ini itu bahwa pemuda itu tidak ada rasa malu dan sebagainya untuk mencintai negara Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada ya setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Mari kita lihat tentang cuplikan semangat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul, mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda itu bisa dijabarkan dalam nilai-nilai sebagai berikut ya. Jadi di bawah ini nanti ya akan dijabarkan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. Yang pertama itu bertumpah darah yang satu, tanah air bertumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia. Nah, penjabarannya bahwa tanah Indonesia itu adalah seluruh wilayah Indonesia, baik daratan maupun lautan. Luas wilayah daratan dan lautan seluas 5.180.053 km persegi. Wilayah yang luas ini menempati Indonesia sebagai negara ke-7 terluas di dunia. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur dan 140 derajat bujur timur ya.
Jumlah kepulauan yang ada di Indonesia itu sebanyak 16.058 pulau, 56 pulau, baik pulau kecil maupun pulau besar. Jadi Indonesia itu memang luas ya. Jadi kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita itu merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Ingat pesan Bung Karno ya. Jangan ada sejengkal tanah pun lepas dari negara Indonesia. Mari kita lihat penjabaran yang kedua, yaitu mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, rasa kebangsaan Indonesia itu tumbuh dari sejarah sepanjang bangsa. Apa rasa kebangsaan? Itu ada yang pada pertemuan yang lalu itu ada perasaan senasib, kan seperti itu ya. Jadi berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang sangat majemuk. Jadi rakyat Indonesia itu majemuk, tapi karena ada hasrat ingin bersatu, kemudian ia berkembang menjadi sebuah keyakinan. Tadi hasrat mungkin berkembang menjadi sebuah keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Itu rasa kebangsaan. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus optimis memang ya. Karena apa? Masih banyak potensi bangsa ini yang dapat dikembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan sebagai pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan. Jadi jangan pesimis ya, tapi harus optimis. Optimis bagaimana? Ya, rasa kebangsaan harus ditegakkan walaupun ada sebagian atau oknum-oknum pemuda yang memang sengaja membuat negara menjadi kacau ya. Terus kita lihat semangat Sumpah Pemuda penjabaran dan nilai-nilainya yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kenapa menggunakan bahasa persatuan? Iya, habis di Indonesia kan negaranya penduduknya majemuk, bahasanya juga majemuk ya. Kalau tidak ada sebagai alat untuk komunikasi, nah itu susah untuk menggalang namanya persatuan dan kesatuan ya. Kenyataan sejarah ini berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Karena suku juga bahasanya berbeda-beda, daerah juga berbeda-beda, budaya juga berbeda-beda. Nah, kalau ada alat yang dijadikan sebagai menghubung antara suku satu dengan suku yang lain, itu mudah untuk melakukan suatu kerja sama. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Bisa kalian lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, demikianlah tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk materi selanjutnya nanti Pak Guru akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.